Bu Regina, semua pendoa yang terkasih, selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Saya baru aja tadi mau memulai, tiba-tiba terhapus catatan yang akan saya berikan sebagian. Tapi mudah-mudahan saya dapatkan kembali semuanya. Jadi malam ini kita akan memulai kembali pesan Bunda Maria melalui Edson Galber di Brasil ya, di Itapiranga. Itu pada tanggal Conference internasional saat itu diadakan rapat bersama internasional pada tanggal 11 September tahun 2021. Jadi ini pesan yang diberikan oleh Bunda Maria pertanggal 31 Oktober tahun 2020. Jadi kalau kita perhatikan pesan-pesan Bunda Maria itu adalah seluruhnya dari awal penampakan Bunda Maria yang pertama, dari Fatima, Medjugorje, dari Akita, Garbandal, Fatima, Lourdes, semuanya adalah memohon kita berdoa. Jadi pada saya ambil yang terakhir aja, kita perhatikan kembali awal pertama pesanannya hingga yang terakhir ini, semuanya sama. Ini saya bacakan ya pesannya ya. Damai anak-anakku yang terkasih, damai. Anak-anakku, aku ibumu yang tidak bernoda, datang dari surga untuk membawakanmu kedamaian, berkat, dan rahmat dari surga yang membebaskan dan menghibur jiwamu yang menderita, yang membutuhkan penyembuhan, pembebasan, dan iman. Percayalah anak-anakku, selalu lebih percayalah. Bahkan dalam menghadapi cobaan yang mengerikan yang telah datang ke dunia, di mana kesalahan, kurangnya iman, dan kegelapan setan yang dengan kuat memanifestasikan dirinya, ingin melahap semua orang. Jangan hilang iman. Percaya pada kebenaran abadi yang diajarkan oleh Putra Ilahiku dan singkirkan semua keraguan dari hatimu. Aku di sini untuk menyambutmu ke dalam hatiku yang tak bernoda dan untuk memberikanmu semua cinta keibuanku. Berdoa rosario setiap hari. Rosario adalah senjata Anda dalam pertempuran spiritual yang hebat ini untuk mengatasi semua serangan roh-roh jahat. Jangan takut, aku bersamamu dan aku akan selalu melindungimu dari segala kejahatan. Aku memberkati kamu semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi itu adalah pesan Bunda Maria kepada kita semua melalui Edson Galber. Dia adalah visionary yang dipilih oleh Bunda Maria untuk di Brasil. Jadi Bunda Maria mengunjungi tiap-tiap tempat negara-negara yang di mana Tuhan izinkan Bunda Maria hadir sana untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Jadi banyak pesan-pesan yang saya pelajari semuanya itu bersamaan, pada umumnya bersamaan artinya. Jadi tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada. Semuanya ada pesan yang baik, damai, doa, pertobatan.
Jadi ini saya mulai kembali, kita meditasi. Untuk poin yang pertama ya, poin yang pertama, aku datang dari surga untuk membawakanmu kedamaian, berkah, dan rahmat surga yang membebaskanmu, menghibur jiwamu yang menderita, yang membutuhkan penyembuhan, pembebasan, dan iman. Jelas sekali Bunda Maria mengatakan bahwa ia datang dari surga. Jadi kalau kita terima kata-kata ini, kita harus merasakan Bunda berada bersama kita bersama-sama. Terlebih-lebih saat ini, saya juga menyampaikan pesan yang saya terima dari Edson Gauber, karena saya mengikuti juga pertemuan meeting melalui Zoom saat dia menyampaikan pesan-pesan ini. Oleh sebab ini, sekarang ini saya teruskan kepada grup LPF dan juga bagi yang lain-lain yang mungkin juga ingin mendapatkan bagian dari pesanan ini. Jadi dalam pertemuan Zoom ini ya, Bunda Surgawi datang dari surga dan bergabung dengan doa-doa kita untuk membawakan kita rahmat surgawi yang menghibur jiwa kita yang menderita. Dalam litani kita memanggil Dia sebagai penghibur bagi yang menderita. Bunda Surgawi, kata-katamu menghibur kami. Kata-katamu memulihkan kegembiraan kami. Kata-katamu membebaskan kami dari penderitaan besar. Kata-katamu memulihkan iman kami yang lemah. Kita dapat mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya melalui rahmat surga, bahwa rahmat yang diberikan Bunda Surgawi kepada kita bisa baca di kitab Yesaya bab 35 ayat 10. Di situ dikatakan sukacita dan kegembiraan akan mengikuti mereka, dan dari kita kesedihan dan air mata akan hilang. Tadi saya sudah kutip dia punya bacaan di bab 35 ayat 10. Kalau ada yang bisa bacakan, silahkan bacakan. Hilang tulisannya di tempat saya sekarang. Ayat 35, bab 35 ayat 10. Dari kutipan Yesaya bab 35 ayat 10. baik. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Terima kasih Bu Regina. Itu yang dipesankan oleh Bunda Maria, tertulis di kitab Yesaya bab 35 dan 10. Nanti tolong diperhatikan lagi Yesaya bab 32 ayat 18. Poin kedua, Bunda Surgawi berkata, aku di sini untuk memberimu semua cinta keibuanku. Nabi Yesaya mengajarkan kita di bab 32 ayat 18. Hati Maria yang tak bernoda bagi kita adalah tempat kediaman spiritual di mana kita harus hidup. Hati Bunda Maria tak bernoda adalah rumah aman kita, tempat istirahat
tanpa beban kita yang paling kita butuhkan saat ini. Coba dibacakan bab 32 ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Sesuai dengan yang Bunda Maria sampaikan ya. Saya lanjutkan lagi. Kita di sini ada doanya, oh Bunda Surgawi, dalam kesulitan yang kami derita, jadilah kedamaian kami, rumah kami yang aman, tempat beristirahat kami dari gejolak dunia yang terus-menerus mengelilingi kami. Dalam hati Bunda Maria yang tak bernoda, putramu Maria menerima seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, dia akan diberi roti, dia akan mendapat air. Tolong dibaca lagi Yesaya bab 33 ayat 16. Bab 33 ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Terima kasih Bu Regina. Jadi kami dijamin roti harian dan juga roti ekaristi. Kita diberikan air untuk kehidupan duniawi, juga air baptisan kudus, air kasih karunia Roh Kudus, dan air belas kasih dari Yesus. Poin ketiga, Bunda Surgawi berkata, doakan Rosario setiap hari. Rosario adalah senjatamu dalam pertempuran spiritual yang hebat ini. Dalam pesan tanggal 9 Januari tahun 2021, Bunda Surgawi berkata, berdoalah anak-anakku, berdoalah banyak Rosario. Karena doa ini dapat menyelamatkanmu dari kegelapan saat ini yang mengancammu. Oh, berbahagia dan terberkatilah orang yang berdoa Rosario Suci dengan iman dan kepercayaan dan menggunakan waktunya selain berpartisipasi dalam misa kudus setiap hari untuk menyerahkan jiwanya ke tangan Bunda Maria dengan berdoa Rosario. Bunda Surgawi meneguhkan kata-kataku. Kata Edson ya, ini Edson meneruskan. Bunda Surgawi meneguhkan kata-kataku ketika dia berkata, aku di sini untuk menyambutmu ke dalam hatiku yang tak bernoda, untuk memberimu semua cinta keibuanku. Oh Bunda Surgawi, terimalah kami hari ini. Semoga cinta ibumu yang menyembuhkan, menghibur, menguatkan, dan membebaskan, dan menghidupkan kembali iman kita, sehingga kita tidak akan goyah di jalan iman. Lindungi kami dari semua kejahatan, selalu, sehingga kami tidak akan takut, tetapi berjalan bersamamu di semua jalan kehidupan kami. Agar pikiran, ucapan, dan tindakan kita selalu sesuai dengan kehendak suci dan ilahi-Mu. Dan tidak ada yang lebih kuat dari itu. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah untuk bertindak dan berdoa dalam diriku hari ini dengan kehendak ilahi-Mu. Di sini dikatakan lagi, mereka juga belajar melafalkan caplet kehendak ilahi yang diajarkan oleh Bunda Surgawi kepada Edson untuk didoakan. Jadi itu dia terima pada 30 Oktober tahun 2020 ya. Poin keempat, Bunda Surgawi kita memerintahkan kita. Kita diperintah ya untuk mendengarkannya. Selalu lebih percaya. Selalu lebih percaya.
Bukan hanya iman yang menuntut apapun dari manusia, bukan hanya iman untuk mengatakan sesuatu ada di atas kita. Tidak, itu adalah iman yang membutuhkan upaya maksimal kita agar sungai-sungai ketidakpercayaan di dunia ini tidak membawa kita pergi atau menenggelamkan kita. Jadi di sini dikatakan Nabi Yesaya mengajar kita iman yang teguh dan berkata, ini adalah jalan bunda surgawi, jalan yang pasti dan dapat diandalkan yang membawa kita menuju keselamatan abadi. Jadi ini ada lagi di kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21. Ini saya tulisan di sini tidak terhapus, saya bacakan ya. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus-menerus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu mau ke kanan atau mau ke kiri. Kitab Yesaya bab 30 ayat 19-21. Maka ditunjukkanlah jalan bunda surgawi, jalan yang pasti dan dapat diandalkan yang membawa kita menuju ke keselamatan abadi. Jadi ini doa yang diajarkan Bunda Surgawi. Begitu banyak pemanggilan pada masa-masa ini yang mengundang kami untuk berjalan di kanan dan ke kiri. Tetapi Engkau mengajari kami dan mengundang kami untuk berjalan bersamamu di jalanmu. Oh Bunda Surgawi, jangan pernah meninggalkan kami, tetapi selalu ikuti kami dan bantu kami untuk tidak pernah meninggalkan jalan-Mu yang membawa kami kepada Yesus. Amin. Jadi itu adalah pesan yang diberikan kepada kita semua. Sebenarnya Bunda Maria ini ya selalu datang tuh ya mempersiapkan iman kita. Iman untuk tidak goyah pada hari persecution tiba. Itu yang dikuatkannya kita ini semua. Karena Bunda Maria tahu persis, kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Setiap pesan-pesan yang datang kepada kita semua dari Bunda Maria hanyalah begitu sederhana. Berdoa, berdoa, berdoa. Bertobat, bertobat, bertobat. Senjatanya hanya satu, melalui doa rosario. Jadi rosario adalah senjata yang ampuh mengalahkan segala kuasa iblis di dunia ini. Karena si iblis sangat tidak suka mendengar kita berdoa rosario. Setiap kata satu Salam Maria, si iblis merasa kepalanya diketok. Dia tidak suka. Dia tidak suka. Dia paling benci mendengar kita semua kalau berseru Salam Maria. Jadi ini dikatakan oleh eksorsisme pengusir setan yang ditunjuk oleh si Vatikan, dari Vatikan. Duh, namanya siapa ya? Gabriel Amot atau siapa namanya? Saya lupa. Dikatakannya, setan berbicara kepadanya langsung bahwa dia paling nggak suka kalau kita berdoa Salam Maria. Sebab Salam Maria setiap kali kita sebut selalu dia kena ketok kepalanya. Dia paling nggak suka. Maka
kita semua bersatulah, rajin-rajin kita berdoa rosario, tidak hanya sekali, kalau boleh sebanyak-banyaknya untuk saat-saat ini. Saat-saat yang nggak bisa kita kompromi lagi untuk menyesuaikan kehendak hati kita, di mana kita ada waktu baru kita berdoa. Saya kira kita nggak bisa kompromi lagi, sebab waktu sudah sangat dekat sekali, dan lebih baik kita berdoa lebih banyak, tidak ada ruginya, sebab Bunda Maria telah mengatakan, harinya tiba, kita selalu menjadi yang utama baginya. Keselamatan kita ada bersama Bunda Maria yang mengasihi kita dan menjaga kita. Jadi kita kalau berdoa, kita selalu berada di bawah mantelnya yang besar, di bawah mantelnya. Jadi setiap ada kejadian, kita bisa dialihkan dari musuh kita dengan iman. Selalu ingat dengan iman. Musuh di depan kita sekalipun, kalau kita ada iman, mereka akan melewati kita tanpa bisa melihat keberadaan kita di saat itu. Kita percaya, Yesus, Engkaulah andalanku. Jadi Bunda Maria sama Yesus itu luar biasa. Dua hati kudus yang bersatu. Mereka itu saling bekerja sama dengan baik, dan Bunda Maria selalu mendengar pesan dari Bapa di surga, dari pesan putranya. Kalau dia masih diperbolehkan untuk menyampaikan pesan-pesan untuk kita-kita di setiap tempat yang berbeda-beda. Tentu gereja tidak begitu cepat bisa meresmikan, merestui semua pesan-pesan ya, tetapi kita melihat buahnya aja. Buah pengajaran diberikan dari pesan-pesan itu tidak melenceng, tidak mengajari kita yang jahat, tidak mengajari kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi semua pesan-pesan yang diberikan itu adalah yang baik untuk pertobatan dan mengajar kita berdoa. Jadi oleh sebab itu si Edson ini dari Cobber tentu belum diakui oleh gereja ya. Tetapi saya percaya dan saya yakin semua itu yang baik. Apa salah kalau kita belajar untuk belajar mendengar, belajar untuk mengerti dan taat. Seperti yang dari sini pada Michelle yang dari Quebec itu juga pesan-pesannya itu yang sangat luar biasa, itu belum bisa saya sampaikan untuk sekarang ini sebab saya menunggu harinya. Jadi yang bisa saya sampaikan dari Edson Gauber ini, Edson Gauber udah meninggal ya barusan ya di tahun ini. Jadi saya merasakan dia sudah berada di rumah Bapa bersama Bunda Maria. Jadi seperti ini ya dari Medjugorje, saya bisa sampaikan ya pesan-pesannya yang di tahun terbaru ini, tahun 21 ya, sepintas saya bacakan ya. Itu dari Medjugorje, sudah berapa puluh tahun tuh mereka mendapat pesan dari Bunda Maria, anak-anak tersebut, dari Medjugorje telah menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Buah-buah yang luar biasa, yaitu para anak-anak nakal, remaja pada saat itu, contoh salah satu Calloway. Dia satu nakal dulu, bertobat di Medjugorje. Hari ini dia menjadi seorang imam yang luar biasa. Luar biasa. Sehingga banyak sekali para imam yang dihasilkan dari Medjugorje. Tidak terhitung. Mereka semua anak-anak muda itu ke Medjugorje, tahu-tahu di sana mereka ditangkap oleh Bunda Maria. Jadilah mereka imam-imam yang luar biasa. Jadi ini salah satu ya bacaan yang bisa saya sampaikan di tahun 21 ya dari Medjugorje sepintas saya ambil. Kita ambil yang terakhir aja. Pesan 25 Januari tahun 2021. Anak-anak yang terkasih, aku memanggilmu saat ini untuk berdoa, berpuasa, dan menolak keduniawian, agar imanmu lebih kuat. Ini adalah
waktu bangkit dan melahirkan. Sebagaimana alam yang memberikan dirinya sendiri, kamu juga anak-anak renungkan berapa banyak yang telah kamu terima. Jadilah pembawa damai dan cinta yang penuh sukacita, agar itu baik untuk kamu di atas bumi. Merindukan surga, dan di dalam surga tidak ada kesedihan atau kebencian. Itulah sebabnya anak-anak, putuskan lagi untuk pertobatan. Biarkanlah kekudusan mulai menguasai hidupmu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. Pesan 25 Februari, anak-anak yang terkasih, Tuhan telah mengizinkan aku untuk bersamamu juga hari ini. Ingat ya, selalu ada kata-kata, Tuhan mengizinkan aku bersamamu pada hari ini. Dan Bunda Maria suka mengatakan, aku datang dari surga. Jadi kata-kata itu bukan yang dibuat-buat, tapi sesungguhnya yang disampaikan oleh Bunda Maria. Ini mengatakan, Tuhan telah mengizinkan aku untuk bersamamu juga hari ini. Memanggilmu untuk berdoa dan berpuasa. Jalani saat-saat penuh rahmat ini, jadilah saksi pengharapan, karena aku ulangi kepadamu, anak-anak, bahwa dengan doa dan puasa, juga peperangan dapat ditekan. Anak-anak, percayalah dan jalani masa rahmat ini dalam iman dan dengan iman. Dan hati tak bernodahku tidak akan meninggalkan kalian dalam keadaan tanpa damai jika kalian meminta bantuan kepada aku. Aku menjadi perantara untukmu di hadapan yang maha tinggi, dan aku berdoa untuk kedamaian dalam hatimu dan untuk harapan di masa depan. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. Ini penampakan tahunan kepada Mirjana ya. Mirjana Dragicevic Soldo, tanggal 18 Maret tahun 2021. Visionari Mirjana Dragicevic Soldo telah menerima penampakan tiap hari dari tanggal 24 Juni 1981 sampai 25 Desember 1982. Pada waktu penampakan harian yang terakhir, Bunda Maria memberi dia rahasia yang ke-10 dan memberitahukannya bahwa dia akan mengunjunginya setahun sekali, yaitu tanggal 18 Maret, dan ini sudah berlangsung selama tahun berjalan. Anak-anakku yang terkasih, dengan cara keibuanku, memanggilmu untuk kembali kepada sukacita dan kebenaran Injil, untuk kembali ke cinta putraku, karena dia sedang menunggumu dengan tangan terbuka, bahwa semua yang kamu lakukan dalam hidup kamu, lakukan dengan putraku, dengan cinta. Itu bisa diberkati untukmu, sehingga spiritualitasmu menjadi internal dan bukan hanya eksternal. Pesan 25 Maret tahun 21, anak-anak yang terkasih, juga hari ini aku bersama kamu untuk memberitahu kamu, anak-anak, siapa yang berdoa tidak perlu takut akan masa depan dan tidak kehilangan harapan. Kamu dipilih untuk membawa kegembiraan dan kedamaian. Karena kamu adalah milikku. Aku datang ke sini dengan nama Ratu Damai. Karena iblis menginginkan tidak ada damai dan perang. Dia ingin mengisi hatimu dengan ketakutan akan masa depan. Tetapi masa depan adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya merendahkan hati dan berdoalah. Dan serahkan segalanya ke dalam tangan yang maha tinggi,
Dia yang menciptakan kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku ini. 25 April 2021. Anak-anak yang terkasih, hari ini aku memanggilmu untuk menyaksikan imanmu dalam warna musim semi. Semoga ini menjadi iman, harapan, dan keberanian. Semoga imanmu, anak-anak, tidak goyah dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi pencobaan. Pergilah dengan berani bersama Kristus yang bangkit menuju surga, yang merupakan tujuanmu. Aku menemanimu dalam jalan kekudusan ini dan menempatkan kalian semua dalam hati tak bernodaku. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. 25 Mei 2021, anak-anak yang terkasih, hari ini aku menatap kamu dan berkata, kembali kepada Tuhan karena Dia adalah cinta dan karena cinta telah mengirim aku kepadamu untuk menuntun kamu di jalan pertobatan. Tinggalkan dosa dan kejahatan. Putuskan untuk hidup kekudusan dan sukacita akan mulai bertata. Dan kamu akan menjadi kepanjangan tanganku ke dalam dunia yang hilang ini. Aku ingin agar kamu menjadi pendoa dan harapan bagi mereka yang belum mengenal Allah yang penuh kasih. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. 25 Juni, anak-anak yang terkasih, hatiku gembira karena selama tahun-tahun ini, aku melihat cinta dan keterbukaanmu terhadap panggilanku. Hari ini aku memanggil kalian semua, berdoalah bersamaku untuk kedamaian dan kebebasan. Karena setan kuat dan dengan tipuannya ingin memimpin menjauhkan lebih banyak hati dari hati keibuanku. Itulah sebabnya putuskan untuk Tuhan, sehingga itu baik untuk kamu di bumi yang Tuhan berikan kepada kamu. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. 25 Juni 2021, penampakan tahunan kepada Ivanka. Ivanka mendapatkan penampakan di rumahnya, dan ini berlangsung 5 menit. Dari jam 6.41 sore sampai 6.46 sore. Hanya keluarga Ivanka yang hadir saat penampakan. Setelah penampakan, visionari Ivanka berkata, Bunda Maria memberikan pesan berikut, anak-anak, aku membutuhkan doa-doa kalian. Berdoa, berdoa, berdoalah. Pesan 25 Juli, anak-anak yang terkasih, aku memanggilmu untuk berdoa bagi semua orang yang tidak berdoa. Anak-anak, bersaksi dengan hidupmu, dengan bahagia karena kamu adalah milikku, dan Tuhan akan mengindahkan doa-doamu dan memberimu kedamaian di dunia yang tidak damai, di mana kesombongan dan keegoisan memerintah. Anak-anak, kamu bermurah hati dan jadilah cinta dari cintaku. Sehingga orang-orang kafir dapat merasakan bahwa kamu adalah milikku dan berpindah ke hatiku yang tak bernoda. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. Pesan yang terakhir ya, 25 Agustus 2021. Karena September belum tiba tanggal 25-nya, besok ya. Anak-anak yang terkasih, dengan sukacita aku memanggil kamu semua. Anak-anak, siapa yang telah menanggapi panggilanku, bersukacitalah dan damai sejahtera. Bersaksilah dengan hidupmu surga yang aku bawa kepadamu. Sudah saatnya anak-anak, kamu menjadi cerminan cintaku kepada semua orang yang tidak mencintai dan yang hatinya telah ditaklukkan oleh kebencian. Jangan lupa, aku bersamamu
dan menjadi pengantara untuk kamu semua di hadapan putraku Yesus, agar dia memberimu damai sejahteranya. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilanku. Terima kasih untuk malam ini. Inilah pesan-pesan Bunda Maria. Saya juga sangat bersuka cita bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Jadi jadilah penerus pesan-pesannya kepada yang lain-lainnya. Terima kasih untuk malam ini. Saya kembalikan kepada